Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Tugono Suhardi dengan NIM 211011109. Di sini dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan jurnal analisis dengan judul perancangan Private 5G Network Kawasan Industrial Jababeka untuk mendukung revolusi industri 4.0. Nah, kita masuk ke latar belakang perkembangan industri 4.0. Revolusi 4.0 mengubah proses produksi dan operasional di berbagai sektor. Teknologi seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, dan otomatisasi memerlukan konektivitas tinggi dan latensi yang rendah. Peran jaringan 5G dalam industri 4.0, teknologi 5G mampu menyediakan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas besar yang mengunci dalam mendukung aplikasi industri 4.0. Jaringan 5G private memungkinkan perusahaan mengontrol penuh jaringan mereka dengan tingkat keamanan dan keandalan yang tinggi. Kawasan industri Jababeka sebagai pilot area kawasan industri Jababeka memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan pertama di Indonesia menerapkan jaringan 5G private, mengingat kontraksi industri manufaktur dan perusahaan multinasional yang memerlukan tujuan teknologi canggih. Lalu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk perancangan private 5G network di kawasan industrial Jababeka pada frekuensi 3.500 MHz dan bandwidth 50 MHz dengan luas wilayah 35 km. Analisa dilakukan berdasarkan perhitungan set yang akan dihitung dengan mengacu pada kondisi exciting jaringan 5G yang sudah ada. Hasil pengukuran performasi yang diperoleh dari perancangan private 5G network akan digunakan sebagai referensi dalam menentukan resource plan dan network rollout plan yang paling tepat bagi industri untuk menunjang revolusi industri 4.0. Lalu metode penelitian. Pada penelitian ini, perancangan 5G network mengambil data di kawasan industrial Jababeka sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia dengan menggunakan metode forecasting atau peramalan dan analisa perhitungan berdasarkan convergence area serta capacity pada frekuensi 3.500 MHz dan bandwidth 50 MHz. Dan di sini menggunakan 3 skenario. Yang pertama ada MMTC, URLC, dan IMBB dengan beberapa perbedaan pada bandwidth, latensi, dan data decency. Apa itu MMTC? MMTC adalah ditujukan untuk melayani perangkat serentak dalam jumlah yang banyak. Peruntukannya adalah melayani IoT, sensor IoT yang jumlah tersebar sangat banyak, menghubungkan miliaran perangkat tanpa campur tangan manusia. Pada skala ini tidak terlihat sebelumnya. Hal ini berpotensi untuk merevolusi proses industri sebagai modern dan aplikasi termasuk pertanian, manufaktur, serta komunikasi bisnis. Lalu yang kedua ada URLC atau Ultra Reliable Low Latency Communication, merupakan layanan yang membutuhkan keandalan latensi 99,99% atau latensi kurang dari 1 milisecond. Hal ini dibutuhkan untuk critical mission sebagai industrial automatical, pengendalian drone, new medical equipment, dan autonomous vehicle dengan tingkatan latensi yang sangat rendah bahkan mendekati nol. Lalu ada IMBB atau Enhanced Mobile Broadband, merupakan layanan yang mampu memberikan kecepatan internet yang sangat tinggi, yakni downlink hingga 20 GB per second dan uplink hingga 10 GB per second. Kecepatan ini dibutuhkan untuk layanan web akses, video conference, dan games virtual reality. Aplikasi baru mencakup fixed wireless internet akses untuk rumah serta tersedianya konektivitas yang besar saat user pindah atau berpergian. Lalu di sini ada alur penelitian. Yang pertama ada identifikasi needs.
Lalu yang kedua ada data college for targeting area and population. Lalu ada technical analysis. Lalu ada capacity planning. Nah, di capacity planning itu perencanaan kapasitas yang parameter dibutuhkan untuk melakukan perencanaan kapasitas. Yang pertama ada ODV. Apa itu ODV? ODV adalah Average Data Traffic dalam perhitungan kapasitas traffic atau mengeliminasi kebutuhan traffic pada jaringan 5G menggunakan formula ADV. ADV adalah total bit throughput per kilometer. Nah, sehabis itu throughput atau data range diperlukan dihitung untuk mengetahui seberapa besar kecepatan data yang dapat dicapai oleh jaringan dan memerlukan kapasitas informasi dari setiap sel. Nah, habis itu ada kalkulat. Yang pertama user projecting, traffic demand project, data range, lalu ada number unit B. Nah, sehabis itu ada conference planning. Nah, conference planning adalah perencanaan conference. Pada perencanaan conference atau conference planning, bagian penting yang harus diperhatikan dalam perencanaannya adalah perhitungan link budget. Parameter yang dihitung link budget untuk perencanaan conference. Yang pertama ada modulasi propagasi link budget. Jaringan 5G menggunakan model propagasi 3GPP atau standar 38901, di mana untuk wilayah Jababeka termasuk wilayah dalam kondisi UMA atau makro padat perkotaan atau pinggiran kota dengan persamaan standar. Lalu habis itu ada kalkulat. Nah, yang dikalkulat ada downlink dan uplink, MAPL, at loss propagasi, conference, number of unit B. Habis itu ada capacity and conference comparison. Lalu ada menganalisis dan kalkulasinya. Nah, di sini adalah hasil dari unit B. Nah, parameternya yang ada informan, sektor, lalu ada bandwidth, lalu ada large area, cell convergence, lalu ada total unit B. Nah, pada perhitungan kapasitas merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Faktor lain yang mempengaruhi kapasitas sistem adalah penggunaan site, spektrum, frekuensi, dan sektorisasi. Perhitungan kapasitas setiap sel menggunakan persamaan yang dimana antena yang dipilih ada 8T, 8R dengan modulasi 84 IAM. Nah, lalu ada hasil analisa coverage, analisa link budget, analisa convergence menggunakan perhitungan link budget untuk memperkirakan nilai MAPL yang diterima pada antena. Baik downlink maupun uplink, parameter awal perhitungan adalah menentukan rentan frekuensi yang digunakan dalam desain. Kemudian menentukan nilai parameter untuk numerologi dan nilai perhitungan link budget. Lalu ada perbandingan jumlah unit B dengan jumlah capacity analysis convergence analysis. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas planning untuk penggelaran private 5G network wilayah Jababeka, maka jumlah unit B yang dibutuhkan adalah 78 unit B untuk uplink dan 84 unit B untuk downlink, mencakup 1.800 user dengan kebutuhan traffic demand sebesar 4.032 MB per kilometer. Kesimpulannya itu kebutuhan unit B pada analisa kapasitas adalah 78 unit B untuk UL dan 84 unit B untuk DL, mencakup 1.800 user dengan kebutuhan traffic demand sebesar 4.032 MB per kilometer. Perhitungan berdasarkan analisa convergence diperoleh bahwa sejumlah unit B dibutuhkan 80 unit B untuk UL 020 dan 127 unit B untuk DLO2O dengan area seluas 35 km. Berdasarkan kedua hasil analisa tersebut
dipilih kebutuhan kilobit terbaik yaitu 128 kilobit untuk penggelaran private 5G network wilayah Jababeka. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Cornelius, NIM 211010151. Dan pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi mengenai perencanaan dan optimalisasi jaringan seluler 5G NR frekuensi 2,3 GHz di Kota Pekanbaru. Dan ini adalah hasil dari analisis jurnal yang saya lakukan. Oke, baik. Untuk tujuan eh, penelitian ini, itu berfokus pada perencanaan dan optimalisasi jaringan seluler 5G NR frekuensi 2,3 GHz di Kota Pekanbaru. Nah, teknologi 5G berbasis IMT 2020 itu menawarkan kecepatan data tinggi, IMBB hingga 10 GB per second, latensi rendah, eh, URLC kurang dari 1 millisecond, dan kapasitas koneksi masif MMTC hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Nah, tantangan implementasi inputi regulasi dan infrastruktur. Pekanbaru itu memerlukan konektivitas andal untuk sektor perdagangan dan pertambangan minyak. Nah, penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak atau 3,4 untuk perencanaan dan simulasi jaringan 5G dalam skenario non-standalone atau NSA dengan analisis capacity planning dan coverage planning. Oke, selanjutnya untuk skenario penelitian yang saya baca dari jurnal tersebut itu mencakup teknologi 5G NR dan tantangan implementasi. Lalu selanjutnya ada arsitektur teknologi 5G standalone dan non-standalone. Lalu perencanaan jaringan seluler 5G NR yang dimana yang akan di skenario dalam penelitian tersebut yaitu ada capacity planning dan coverage planning. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kinerja berdasarkan KPI radio. Nah, di sini dapat dilihat ya pada tabel 3 pada pada tabel 3 tersebut itu ada parameter sama parameternya itu ada wilayahnya di Pekanbaru, lalu luas wilayahnya itu adalah 632 km persegi dan mode propagasinya itu UMA atau urban makro. Nah, lalu di sini ada 5G NR 2,3 GHz, yang dimana bandwidth-nya itu 100 MHz dan power transmitternya itu 49 dBm. Nah, selanjutnya di sini ada namanya parameter penelitian. Nah, pada parameter penelitian tersebut, itu parameter yang digunakan berdasarkan radio KPI atau Key Performance Indicator. Nah, parameter-parameter yang biasanya menjadi indikator dalam KPI ini mencakup SSRSRP atau Synchronization Signal Reference Signal Receiver Power dan SSSINR yaitu Signal to Noise and Interference Ratio. Nah, di sini dapat dilihat ya, pada tabel 1 sendiri itu yang nilai SSRSRP sendiri itu jika lebih dari sama dengan kurang dari 85 dBm, itu kategorinya sangat baik ya, yang dimana itu akan menunjukkan warna hijau. Lalu selanjutnya, jika kurang dari 90, kurang dari sama dengan 90, minus 90, SSRSRP, dan kurang dari sama dengan minus 85 dBm, itu kategorinya baik, yang dimana ditandai dengan warna kuning. Lalu untuk tabel yang kedua, ini kategori nilai SSSI-NR. Nah, yang di mana nilai dari SSSI-NR ini jika lebih dari sama dengan 30 dBm, maka kategorinya sangat baik ya. Yang di mana itu menunjukkan warna hijau. Lalu selanjutnya adalah kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, dan kurang dari sama dengan 30 dB itu kategorinya baik, yang di mana menunjukkan warna kuning. Lalu selanjutnya adalah kurang dari 0 dan kurang dari 10 dB itu kategorinya normal, yang dimana menunjukkan warna oranye, dan yang terakhir yaitu kurang dari minus 10 dan kurang dari 0 dB itu kategorinya buruk dengan tanda warna merah. Nah, lalu apa itu ya? Sebelumnya itu kan saya udah bahas tentang standalone dan non-standalone. Nah, standalone sendiri, apa itu standalone? Nah, itu tuh merupakan jaringan 5G yang berdiri sendiri dengan antarmuka udara 5G New Radio NR dan 5G Core atau 5GC.
Dan lalu untuk non standalone sendiri yaitu menghubungkan sel radio NR dengan LTE menggunakan konektivitas ganda. Nah, lalu apa itu eh, tadi yang udah saya bilang ya, apa itu capacity planning? Nah, capacity planning itu merupakan teknik perencanaan jaringan yang memperkirakan kebutuhan traffic dari penggunaan dengan mempertimbangkan kualitas dan kapasitas jaringan. Nah, biasanya capacity planning sendiri itu eh, apa ya? Untuk mengetahui jumlah site ya yang dibutuhkan sesuai dengan traffic atau kapasitas yang diperlukan. Nah, lalu selanjutnya untuk coverage planning itu pada perencanaan 5G ini adalah proses untuk memastikan sinyal seluler itu menjangkau seluruh area yang diinginkan dengan kualitas yang memadai. Nah, biasanya untuk pertama sendiri itu pemilihan lokasi site atau base station itu dilakukan dengan mempertimbangkan tempat yang strategis dulu, lalu mencakup area yang luas dan memiliki akses yang baik. Seperti itu. Nah, lalu untuk SSRSRP itu apa? Nah, itu tuh yang tadi ya, yang udah saya jelasin sebelumnya itu eh, synchronization sinyal referensinya receiver power itu tuh merupakan nilai rata-rata daya yang diterima oleh antena transmisi dari sinyal sinkronisasi untuk mengukur kekuatan sinyal dari sinyal referensi. Nah, biasanya untuk parameter SSRSRP itu memberikan informasi tentang tingkat sinyal dari sel tertentu dalam jaringan 5G. Lalu untuk SSSI NR sendiri kan yang tadi udah saya bilang sinyal to noise and interference ratio. Nah, itu tuh merupakan perbandingan ya, perbandingan antara kekuatan sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dibandingkan dengan kebisingan latar belakang atau nilai rata-rata daya. Seperti itu. Oke. Lalu untuk hasil penelitian tersebut bagaimana? Nah, di sini yang sudah saya baca dan sudah saya rangkum ya dalam jurnal tersebut itu, nah penelitian jaringan 5G di Kota Pekanbaru dengan luas 669,668 km persegi dengan total 1.074.753 jiwa itu menggunakan frekuensi 2.300 MHz dan propagasi urban makro. Nah, dua jenis analisis ini dilakukan, yaitu yang pertama itu untuk coverage planning dan capacity planning. Nah, optimisasi capacity planning itu dengan 12 site meningkatkan SSRSRP menjadi minus 71,59 dBm. Nah, itu tuh kategorinya sangat baik. Nah, dengan cakupan 67,1% dan throughput 224 megabyte per second. Nah, optimalisasi coverage planning dengan 21 set itu menghasilkan SSRSRP minus 67,99 dBm, yaitu sangat baik, dengan cakupan yang lebih luas, yaitu 99,88% dan throughput 235,2265 Mbps. Seperti itu. Nah, ini untuk referensi jurnal yang saya resume, yaitu dari Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, itu dengan judul Perencanaan dan Optimisasi Jaringan Seluler 5G NR frekuensi 2,3 GHz di Kota Pekanbaru dari Fakultas Teknik Elektro Telkom University Surabaya pada tahun 2024. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 211011062. Berikut merupakan presentasi dari saya dengan judul paper Analisis Perencanaan Jaringan 5G New Radio menggunakan frekuensi 700 MHz dan 2,3 GHz di kawasan industri Jababeka. Nah, berikut merupakan tabel of content dari presentasi saya. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pendahuluan. Nah, berikut merupakan jurnal yang saya gunakan. Ini merupakan jurnal yang saya gunakan dengan jurnal seperti ini. Ini ada 5G New Radio Network Planning Analysis using 700 MHz and 2,3 GHz frequency in the Jababeka Industrial Area. Oke.
Nah, terkait penelitian ini merancang dan menganalisis performansi jaringan 5G NR untuk perencanaan coverage dengan melihat jumlah set yang diperlukan pada frekuensi 700 MHz dan juga 2,3 GHz di kawasan industri Jabodebek dengan parameter SS RSRP dan juga SS SNR pada kondisi end-loss menggunakan software atau 3.4. Simulasi ini menggunakan 4 skenario. Masing-masing skenario dibedakan berdasarkan frekuensi dan arah transmisinya. Perancangan ini diharapkan menjadi gambaran awal untuk melakukan perancangan di daerah Jababeka. Nah, kemudian ada metode penelitian. Nah, berikut metode penelitian dalam paper ini. Yang pertama, menentukan area lokasi penelitian dan melakukan studi literatur. Jadi pada tahap pertama ini yang dilakukan adalah mempelajari makalah, jurnal, dan penelitian lain yang terkait dengan 5G New Radio ini. Oke, kemudian yang kedua, melakukan perhitungan uplink dan downlink pada frekuensi 2,3 MHz dan juga 700 MHz dengan model propagasi UMA atau urban macrocell. Jadi pada tahap kedua ini merencanakan jaringan 5G New Radio pada frekuensi 2,3 GHz dan 700 MHz secara sistematis pada kawasan industri Jabodebek dengan luas 5.600 hektar. Nah, data yang diperlukan untuk klasifikasi meliputi area, lokasi, terus juga deskripsi lokasi. Nah, hal ini karena pembagian cakupan area atau coverage didasarkan pada kepadatan pengguna di dalam area tersebut. Nah, setelah diketahui nilai MAPL-nya atau maximum allowable path loss pada uplink dan juga pada downlink menggunakan model propagasi UMA atau Urban Macrocell yang direkomendasi di 3GPP 38.901. Nah, kemudian untuk langkah ketiga yaitu menentukan jumlah set yang dibutuhkan. Jadi pada tahap ketiga ini menentukan nilai radius sel yang dibutuhkan atau cakupan sel sebagai nilai jarak maksimum antara G node B dan juga UT atau user terminal. Nah, dengan menggunakan nilai radius sel yang diketahui. Nah, kemudian yang keempat, nah apakah hasil simulasi memenuhi standar KPI atau Key Performance Indicator? Nah, pada tahap ini menghitung area yang tercakup oleh set dan menghitung jumlah set yang dibutuhkan untuk area seluas kawasan industri Jabodebek. Nah, kemudian untuk yang terakhir, analisis hasil performansi jaringan 5G yang telah dirancang. Jadi, melakukan analisis dan simulasi pada software atau versi 3.4. Nah, pada bagian ini diperlukan data peta digital kawasan industri Jabodebek beserta data-data parameter 5G untuk perencanaan jaringan. Nah, pada bagian ini ditampilkan coverage area dan parameternya sesuai dengan perhitungan link budget. Nah, kemudian berikut merupakan link budget yang digunakan. Jadi ini ada G-Node B transmitter power, ada resource block, subcarrier quantity, dan seterusnya. Ini ada dua kondisi dan juga dua frekuensi. Yang pertama ada 2,3 GHz dan juga 700 MHz. Dan untuk kondisinya dicari melalui downlink dan juga uplink. Ini untuk 5G New Radio link budgetnya. Oke. Nah, berikut merupakan tabel dari SS RSRP atau Synchronization Signal Reference Signal Receiver Power. Jadi nanti pada hasil simulasi, nah berikut akan menjadi patokan data dalam mengetahui apakah sinyal tersebut excellent atau sangat baik yang luar biasa atau sinyal tersebut bahkan bisa sangat buruk. Nah, berikut merupakan tabelnya. Ini ada minus di bawah 100 min 120 itu sangat buruk. Nah, kemudian dia mendekati excellent itu mendekati min 0 nih. Ini min 65 sampai minus 0. Oke. Nah, jadi SSRP ini dia itu adalah parameter untuk mengukur kekuatan sinyal di mana UT atau user terminal mengukur kekuatan sinyal yang diterima dari
secondary synchronization signal atau triple S untuk setiap sel transmitter terdekat. Nah, berikut merupakan SSNR synchronization signal to noise and interference ratio. Nah, berikut merupakan tabelnya. Ini untuk mengetahui, jadi rasio antara daya sinyal yang diterima dari sinyal referensi dan jumlah gangguan serta noise yang ada. Nah, SNR ini adalah perhitungan untuk menentukan kualitas sinyal frekuensi. Nah, dari RP dan juga SNR itu minimum yang sesuai tergantung pada bandwidth frekuensinya. Nah, kemudian berikut adalah metodenya. Jadi ada 4 skenario. Yang pertama ada skenario 1 dan 2 itu sama-sama menggunakan 2,3 GHz, tapi dalam kondisi downlink untuk skenario 1 dan juga kondisi uplink untuk skenario 2. Nah, begitu pula untuk skenario 3 dan juga skenario 4. Nah, itu menggunakan 700 MHz dan downlink untuk skenario 3 dan uplink untuk skenario 4. Nah, berikut merupakan hasil dan juga pembahasan. Nah, berikut merupakan parameter yang terdapat dalam jurnal ini. Ini ada PET loss, yaitu pengukuran redaman atau pelemahan sinyal yang saat merambat dari transmitter ke receiver. Nah, kemudian ada W atau dia itu area cakupannya. Nah, kemudian ada UT atau tinggi antena pemancarnya atau transmitternya. Nah, ada WS atau tinggi antena penerima atau receivernya. Nah, kemudian ada di 3D itu adalah jarak 3 dimensi antara transmitter dan juga receiver, dan kemudian ada di 2D itu adalah jarak 2 dimensi horizontal antara transmitter dan juga receiver. Nah, kemudian ada coverage area dalam satuan meter persegi, itu adalah luas area cakupan yang dapat dilayanin suatu transmitter atau base station. Nah, kemudian adalah G-Node P. Nah, G-Node P ini adalah istilah dalam base station untuk jaringan 5G. Nah, ini adalah dua kondisi juga, uplink dan juga downlink di masing-masing frekuensi, yaitu 2,3 giga dan juga 700 mega. Seperti itu. Oke. Nah, berikut merupakan hasil data dari paper tersebut. Nah, berikut merupakan skenario 1. Untuk skenario 1 ini, untuk gambar A ini, dapat kita lihat bahwa hasil parameter SS RSRP itu sesuai dengan perhitungan tabel link budget untuk downlink pada 2,3 giga. Nah, ini menggunakan 7 set. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk B ini, dia menunjukkan nih bahwa 0,04% area dapat dicakup dengan level SS RSRP yang excellent atau sangat baik yang luar biasa. Nah, yaitu pada kisar rentang min 65 sampai min 0. Nah, kemudian pada yang C ini, dia merupakan hasil parameter SINR pada skenario 1. Nah, dia menggunakan 7 set, juga sama seperti yang RSRP ini, dia menggunakan 7 set. Nah, untuk yang bagian C ini, dia untuk bagian yang D, dia tuh cakupannya itu 1,28, itu sangat baik atau excellent untuk warna biru dongker, dan juga untuk 2,21% itu area tuh dia tuh sangat buruk atau kurang atau di bawah dari 0 dBm seperti itu. Nah, ini untuk skenario 2, jadi sama seperti skenario 1, ada 4 gambar. Jadi pada skenario 2 ini untuk yang bagian A, nah bagian A sini nih, dia tuh untuk 2,3 giga itu menggunakan 40 set. Jadi ini ada 40 set total di area ini. Nah, untuk yang B ini 1,03% itu area sangat excellent
atau excellent dengan nilai min 65 sampai min 0. Nah, untuk yang C ini dia menggunakan 94 set. Nah, ini ada totalnya lebih banyak daripada yang A ini atau yang RSRP. Dia yang SCNR ini pada skenario dia menggunakan 94 set. Nah, untuk di sini untuk area yang dicakup itu 0,14 area itu excellent. Nah, untuk sangat buruknya dia ada di 1,87% area. Nah, kemudian berikut merupakan skenario 3 dari jurnal ini. Pada skenario 3 ini, di sini buat A ini dia menggunakan 3 set, ada 3 set, dan yang C ini dia menggunakan 3 set juga sama. Dan untuk yang A ini dia untuk excellent hanya 0,03% dan tidak ada sinyal yang sangat buruk. Adanya ini yang logo ungu ini dia buruk di sekitar 27 sampai 74%. Nah, untuk yang B ini dia tidak ada yang excellent, tapi hanya ada yang biru itu 9,52 itu sangat baik untuk areanya dan 0,03 itu sangat buruk. Dan ini untuk skenario keempat, di mana skenario keempat ini untuk RSRP-nya di bagian A ini, di gambar yang A, dia menggunakan 40 set atau jumlah setnya itu ada 40. Dan untuk yang C ini, dia menggunakan jumlah set sekitar lebih dari ini, dari yang A ini. Dan ini untuk tabelnya, ini lebih banyak di area hijau. Untuk 92,40% itu mendapat sinyal yang kuat di area tersebut. Dan untuk yang skenario 4 di SCNR ini 40,07% itu cukup. Nah, untuk kesimpulannya, jadi coverage planning 5G NR yang dilakukan dengan perhitungan link budget untuk memperoleh nilai MAPL yang dibutuhkan. Nah, pada frekuensi 2,3 pada kondisi uplink memperoleh nilai 135,26 dB dan pada kondisi downlink memperoleh 157,26 dB. Sedangkan pada frekuensi 700 MHz pada kondisi uplink memperoleh nilai 132,26 dB dan pada kondisi downlink 154,26 dB. Nah, frekuensi 2,3 giga kondisi uplink membutuhkan 94 site dan pada kondisi downlink membutuhkan 7 site. Frekuensi 700 MHz pada kondisi uplink dibutuhkan 43 site dan downlink membutuhkan 3 site. Nah, jadi hasil simulasi pada software ATOL 3,4 pada skenario 1 parameter SSRP memperoleh kekuatan sinyal yang baik sebanyak 54,29% dari total wilayah penelitian dan parameter SSSINR yang memperoleh kualitas sinyal yang baik sebanyak 39,56%. Nah, pada skenario 2 memperoleh kekuatan sinyal yang baik sebanyak 56,56% dan pada parameter SSSINR memperoleh sinyal yang kualitas yang baik sebanyak 32,14%. Nah, kemudian kalau kita lihat di skenario 3 ini, parameter SSRSFP didapatkan memperoleh kekuatan sinyal yang baik sebanyak 53,09% dan pada parameter SSSINR memperoleh kualitas sinyal yang baik sebanyak 44,57%. Nah, pada skenario keempat, parameter RSRP itu memperoleh kekuatan sinyal yang baik sebanyak 56,01% dan pada parameter SSSINR memperoleh sinyal yang baik sebesar 26,6%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan link budget dan simulasi,
dengan perbandingan jumlah set yang dibutuhkan dan hasil simulasi dengan parameter SS, RSFI, dan SS SINR, yaitu frekuensi 700 MHz lebih baik dibandingkan 2,3 GHz karena nilai SS RSRP dan SS SINR bernilai lebih besar. Nah, mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Surya. Saya akan membahas planning 5G menggunakan ATOL pada paper analisis perbandingan performa pada perancangan jaringan 5G Neo Radio menggunakan frekuensi 3,5 dan 24 GHz di kota Yogyakarta. Oke, sebelumnya di sini ada latar belakangnya dulu kenapa penelitian tersebut berada di Yogyakarta. Pertama, teknologi telekomunikasi seluler telah berkembang pesat dari generasi ke generasi. Saat ini, dunia telah sampai pada teknologi generasi keempat yang digunakan secara luas dan dalam waktu yang dekat akan memasuki generasi kelima. Implementasi 5G di Indonesia sangat penting untuk mendukung konsep industri 4.0 serta kebutuhan yang terus meningkat untuk kecepatan data yang tinggi dan konektivitas yang andal. Standarisasi teknologi 5G telah diselesaikan dan rencana teknologi ini akan beroperasi pada rentang frekuensi 1 sampai 100 GHz sesuai dengan standar International Telecommunication Union atau ITU. Nah, tujuan penelitian ya, pertama bertujuan untuk membandingkan performa jaringan 5G di kota Yogyakarta dengan menggunakan frekuensi yang berbeda, yaitu 3,5 dan 24. Lalu, studi ini memanfaatkan pendekatan perencanaan jaringan berbasis cakupan coverage dengan menggunakan model propagasi urban mikro dan urban makro. Jadi ada dua. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengukur nilai path loss, radius cell, dan jumlah site G0 B yang dibutuhkan untuk setiap frekuensi. Dan terakhir, simulasi jaringan dilakukan menggunakan perangkat lunak ATOL untuk memprediksi parameter-parameter seperti cakupan kualitas, area layanan, dan kapasitas jaringan. Selanjutnya, Kota Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu pusat pariwisata dan ekonomi nasional. Kota ini juga sedang mengembangkan konsep smart city yang membutuhkan koneksi data berperforma tinggi. Yang kedua, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan awal untuk perencanaan implementasi jaringan 5G di Indonesia, khususnya di kota-kota urban yang berpotensi menjadi wilayah smart city. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan operator telekomunikasi dalam memilih spektrum frekuensi yang optimal yang mendukung peluncuran jaringan 5G. Nah, adapun metode penelitian yang dilakukan, yang pertama itu ada metode pendekatan kuantitatif. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan filsafat positivisme logikal. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis data yang terukur dan dapat diuji secara empiris. Metodologi kuantitatif digunakan untuk memperoleh hasil yang objektif dan akurat. Kayak selanjutnya ada perencanaan coverage. Perencanaan coverage itu dilakukan dalam menghitung cakupan wilayah untuk menentukan jumlah site yang ideal. Yang kedua itu ada model propagasi. Nah, dalam model propagasi ada dua, yaitu ada urban mikro dan urban makro. Sesuaikan dengan karakteristik urban di kota Yogyakarta. Nah, kemudian menggunakan software ATOL, dan terakhir perhitungan teknis. Oke, selanjutnya ada pendekatan perancangan jaringan, yaitu pertama 5G. Dalam 5G Coverage Based Planning. Dalam penelitian ini, perancangan jaringan 5G dilakukan dengan pendekatan cakupan wilayah. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan jarak cakupan maksimal atau radius cell dari setiap site G0 B dan memperkirakan jumlah set yang diperlukan untuk mencakup seluruh area penelitian, yaitu kota Yogyakarta. Nah, dan kedua itu ada perhitungan path loss. Ada perhitungan path loss dan link budget yang berbeda untuk frekuensi 3,5 dan 24 GHz. Perencanaan ini didasarkan pada perhitungan path loss dan link budget yang berbeda untuk frekuensi 3,5 dan 24. Path loss adalah itu sebuah kehilangan daya sinyal saat transmisi dari G0 B ke perangkat pengguna. Dan perhitungan ini sangat penting untuk memastikan cakupan yang optimal. Oke, selanjutnya ada perhitungan path loss dan radius cell. Pertama, perhitungan path loss yang dilakukan adalah untuk menghitung jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh sinyal 5G. Yang kedua ada link budget.
Perhitungan fat loss dilakukan untuk menghitung jarak maksimal yang dapat ditempuh oleh sinyal 5G. Perhitungan ini memperhitungkan berbagai faktor, termasuk daya transmisi dari Genode B, kehilangan sinyal akibat interferensi, redaman akibat gedung atau pohon, serta margin fading. Nah, kedua ada link budget, digunakan untuk menentukan MAPL atau Maximum Allowable Fat Loss, yaitu batas maksimal kehilangan sinyal yang masih dapat diterima oleh perangkat pengguna. Link budget dihitung baik untuk uplink maupun downlink. Oke, selanjutnya ada jumlah set Genode B. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada frekuensi 3,5 GHz dibutuhkan sekitar 5 site Genode B, sementara pada frekuensi 24 GHz dibutuhkan hingga 157 site untuk memastikan cakupan yang memadai di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Oke, selanjutnya ada simulasi jaringan menggunakan software Atoll. Simulasi ini melibatkan plotting site Genode B di peta digital kota Yogyakarta dengan konfigurasi yang disesuaikan untuk masing-masing frekuensi. Pada frekuensi 3,5 GHz itu menggunakan konfigurasi makro cell karena cakupan frekuensinya lebih luas, sehingga cocok untuk area yang lebih besar. Kedua, frekuensi 24 GHz menggunakan konfigurasi microcell yang lebih sesuai untuk area yang lebih kecil karena frekuensinya lebih tinggi dan cakupannya lebih terbatas. Kedua, itu simulasi Atoll memberikan prediksi parameter seperti level SRP untuk downlink, level sinyal push untuk uplink, serta estimasi kualitas sinyal dan kapasitas data. Oke, dari hasil perancangan, simulasi ini menunjukkan bahwa jaringan 5G dengan 3,5 GHz memberikan cakupan yang cukup baik dengan hanya 5 site Genode B, tetapi memiliki tantangan dalam menjangkau area yang jauh dari site. Sementara itu, pada frekuensi 24 GHz, itu membutuhkan lebih banyak site, yaitu 157 site, memberikan cakupan yang lebih merata dan sinyal yang lebih kuat, terutama di area yang berdekatan dengan site Genode B. Kesimpulannya, pertama itu jumlah set frekuensi 3,5 GHz membutuhkan site Genode B untuk cakupan di Jakarta. Sementara 24 GHz memerlukan 157 site karena cakupannya lebih kecil. Yang kedua, cakupan dan kualitas. Frekuensi 3,5 GHz memiliki cakupan yang lebih luas, tapi sinyalnya menurun karena di area jauh. Frekuensi 24 GHz memberikan cakupan sinyal yang lebih merata dan kuat, namun dengan jangkauan yang lebih sempit. Ketiga, kapasitas data. Kapasitas downlink mencapai 180 Mbps dan uplink 117 Mbps. Tetapi masih jauh dari standar maksimal 5G. Dan terakhir, rekomendasi kombinasi frekuensi 3,5 GHz untuk cakupan luas dan 24 GHz untuk area dengan kebutuhan data tinggi, bisa memberikan kinerja jaringan optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irsafal Hakim. Saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal dari hasil analisis saya. Next. Oke, yang berjudul analisis performansi jaringan 5G pada kondisi loss atau line of sight menggunakan frekuensi 3,3 GHz di Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pada jurnal tersebut melakukan penelitian mengenai implementasi teknologi 5G pada daerah Sawahan di Surabaya, Jawa Timur menggunakan frekuensi 3,3 GHz. Nah, jurnal tersebut dipublish pada tahun 2022. Oke, next. Nah, untuk skenario yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan propagasi model urban mikro atau UMA, dan juga ada 4 skenario pengujian yang direkomendasikan oleh 3GPP atau Third Generation Partnership Project. Nah, 4 skenario pengujian dilakukan itu outdoor to outdoor untuk downlink dan uplink, dan juga outdoor to indoor skenario untuk uplink dan downlink. Next. Nah, parameter yang digunakan itu adalah SSRP atau Synchronization Signal Reference Signal Receive Power, atau yang biasa disebut dengan kekuatan sinyal penerima oleh user, dan juga SSSynR atau Secondary Synchronization Signal to Noise and Interference Ratio, atau kualitas sinyal tersebut. Dan juga penelitian ini menggunakan software Atoll versi 3,4.
Oke, next. Nah, pada hasil pembahasannya, hasil terbaik yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut didapatkan untuk RSRP itu sebesar 89 dBm pada skenario outdoor to indoor. Dan untuk SSCR-nya itu pada skenario outdoor to outdoor sebesar 0,93. Oke, hasil tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut layak untuk mendapatkan akses jaringan 5G pada di daerah Sawahan, Surabaya, Jawa Tengah. Oke, next. Oke, mungkin itu analisis singkat saya dari analisis jurnal yang saya baca. Sekian, terima kasih.